Oke, sebelumnya kenalin ya, nama aku Dian. Terus aku ini merupakan mahasiswi keperawatan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oh ya, kamu juga boleh manggil aku Dian ataupun Teh Dian, pokoknya terserah kamu, senyamannya kamu aja. Nah, sebelumnya aku juga mau ngucapin makasih karena kamu itu udah bersedia gitu ya buat ngobrol-ngobrol hari ini sama aku gitu. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, kamu sukanya dipanggilnya apa? Kalau sama yang di bawah aku panggilnya boleh panggil teteh. Kalau sama yang seumuran atau yang lebih tua panggilnya nama aja sih, gak apa-apa. Oh, berarti aku boleh ya manggil kamu nama aja gitu, Dini. Boleh, Iya, boleh. oke. Nah, Dini gimana nih kabarnya hari ini? Baik sih, seneng Oh, seneng. Kenapa tuh? karena aku tadi habis jalan-jalan gitu ke Bandung. Oh, kayaknya seru banget ya tadi. Seru sih. Karena kamu kelihatan seneng gitu. Iya, seneng banget. Alhamdulillah tuh kalau kamu ngerasa seneng gitu. Nah, kebetulan aku tuh kayak yang udah aku bilang sebelumnya, kalau tujuan aku di sini tuh buat ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol santai sama kamu. Jadi kamu gak usah terlalu kaku gitu ya, gak usah terlalu apa sih namanya, kayak takut gitu, enggak. Karena sebenarnya di sini aku tuh pingin ngobrol gitu, terus juga mengedukasi juga mengenai mungkin membantu kamu gitu untuk mengenali perasaan yang kamu rasakan, terus juga apa ya, kita nanti bakal sama-sama gitu ya cari satu cara yang sekiranya cocok buat kamu, buat dipakai ketika kamu itu lagi ngerasa stres ataupun lagi ngerasa banyak pikiran gitu ya. Itu namanya kayak coping gitu. Nah, jadi nanti aku bakal ngejelasin mengenai konsep diri dan juga coping yang efektif gitu. Nanti mungkin selengkapnya bakal aku jelasin gitu ya. Terus untuk waktunya sendiri itu sekitar 20 sampai 25 menit. Gimana nih, kamu mau nggak buat ngelakuin itu? Ya, boleh, boleh. Boleh. Mau. Oke, makasih ya. Ya. Iya, sebelumnya aku juga izin ya karena aku butuh rekaman ini buat kebutuhan dokumentasi. Tapi nanti mungkin kalau misalnya kamu ngerasa nggak nyaman atau sebagainya, kamu bisa ngomong aja gitu sama aku. Untuk waktunya, untuk tempatnya sendiri kita lakuin di sini aja ya. Ya. Ya, oke. Nah, Dini, akhir-akhir ini atau belakangan-belakangan ini kira-kira kegiatan ataupun kesibukan apa sih yang lagi kamu lakuin gitu? Kalau akhir-akhir ini aku lagi sibuk ujian aja sih. Oh, lagi sibuk ujian. Ujian Iya, apa tuh? ujian pesantrenan gitu, keagamaan yang ada di sekolah aku. Oke. Itu maksudnya ujian semester, ujian akhir atau ujian UAS gitu? Ujian akhir, Ujian akhir. ujian kelulusan gitu. Oh, ujian kelulusan. Jadi nanti kamu sebentar lagi nih bakal beralih ke SMA ya? Iya, betul. Berarti lagi ujian terus juga mau persiapan ke SMA. Ya, benar-benar. Wah, pasti pusing banget ya karena dulu. Kalau gitu ada nggak nih mungkin perasaan-perasaan yang lagi kamu rasakan ataupun lagi kamu pikirin gitu mengenai akhir-akhir ini gitu? Ada sih, pusing ngafalin aja aku. Oh, pusing ngafalin aja. Karena banyak ya hafalannya. Ya, banyak sih aku ngafalin sejus. Oh, ya Masya Allah. Berarti, oh, berarti kamu ujiannya dua juga ya, kayak mata pelajaran umum sama yang hafalan gitu. Ya, benar. Yang Wah, islaminya gitu. ya ampun. Wajar sih kalau kamu ngerasa pusing, terus mungkin agak ini ya, agak burn out gitu ya. Iya. Oh iya, itu kamu udah mau selesai ujiannya atau gimana? Aku sih tinggal kebetulan ya 2 hari lagi. 2 hari ini juga gak sepenuhnya tulis gitu. Jadi kayak ada yang praktek gitu. Oh, oke oke oke. Duh, berarti tambah lagi nih harus Iya. praktek juga gitu ya. Wah, tapi eh, pantas kamu ngerasa pusing gitu ya, ngerasa mungkin cemas juga sedikit gitu ya. Karena kamu harus siap-siap dari hafalannya, terus udah capek juga gitu yang kamu ujiannya udah lama gitu kan, udah dari berhari-hari yang lalu mungkin, terus masih berlanjut sampai nanti lusa ya, berarti 2 hari lagi.
ya kamu pasti ngerasa kayak gitu ya. Tapi kamu tuh wajar banget kalau misalnya ngerasa pusing terus cemas gitu. Tapi untungnya kamu kelihatan kayak gak terlalu ini ya, kepikiran ataupun terbebani gitu sama hal itu. Ya soalnya walaupun aku mikirin juga, tapi ya udah jalanin aja gitu, jadi nggak usah terlalu dipikirin juga daripada nantinya stres gitu kan. Keren banget kamu bisa mikir kayak gitu gitu. Jadi kayak berjalan aja ya sih, sebenarnya butuh pemikiran yang kayak gitu gitu supaya kamu gak terlalu stres, gak terlalu burn out gitu. Keren keren keren. Nah, kalau dari Dini sendiri nih, kira-kira Dini menilai diri kamu sendiri itu kelebihan apa sih yang kamu punya gitu, yang kamu miliki? Kelebihan di bidang apa gitu? Enggak, kayak misalnya ya boleh kayak gitu juga. Terus bisa juga kayak misalnya tadi kan kamu kayak kamu orangnya nggak terlalu mikirin gitu kayak gitu. Oh, Itu bisa tuh kayak jadi kelebihan kamu. Tapi sekiranya menurut kamu sendiri gitu ya, hal yang jadi kelebihan di diri kamu gitu, itu apa? aku sih ngerasa kalau aku di diri aku tuh aku teh apa ya, positif thinking gitu. Iya ya. Ngerasa positif thinking gitu. Oh, keren banget dong kamu. Ya sih, tapi kelihatan banget dari cara kamu berpikir tadi gitu ya. Terus juga tadi pas awal gitu kamu katanya ngerasa senang karena hari dia habis jalan-jalan dan sebagainya. Kelihatan banget kalau kamu emang orangnya positive thinkingan gitu ya. Dan sebenarnya hal itu tuh gak semua orang milikin gitu loh. Karena apalagi di seusia kamu gitu ya, itu tuh rawan banget stres dan sebagainya gitu, rawan banget sering negatif thinkingan kayak gitu loh. Tapi kamu bisa apa ya, bisa punya pemikiran yang selalu positif gitu, alhamdulillah. Nah, kalau tadi kan udah ya kelebihannya, yaitu kamu itu selalu berpikir positif gitu ya. Nah, kalau misalnya dari kekurangannya sendiri yang sekiranya menurut kamu harus kamu perbaiki sekarang, itu apa? Kurang-kurangin mainnya sih kayaknya. Kayak apa ya, hmm, Kayak kamu ini kebanyakan main-main gitu. iya kebanyakan main-main gitu. Main Oh, keluar terus gitu, maksudnya kurang-kurangin aja gitu. oh, mungkin gini ya, karena kamu itu orangnya positif thinkingan, jadi kamu tuh malah kadang mungkin cenderung abai sama hal-hal yang emang sekiranya harus diperhatiin banget gitu ya. Iya betul. Jadi kamu lebih seneng buat main-main gitu, mungkin karena kamu berusaha buat cari hal-hal positif kayak Iya. gitu. Oh, oke, aku ngerti. Nah, mungkin kalau misalnya dari kekurangan yang tadi kamu sebutin gitu ya, itu tuh bisa diatasi gitu loh, dengan cara ya kamu bisa tetap main-main gitu, kamu bisa tetap apa ya, main keluar gitu ketika lagi stres ataupun gimana, malah harus banget gitu kamu berusaha buat cari cara gimana caranya kamu bisa lepas dari pemikiran-pemikiran yang bikin kamu stres, yang bikin kamu capek gitu. Tapi mungkin di satu sisi kamu juga harus bisa melatih fokus kamu gitu. Jadi kamu harus bisa apa ya, memprioritaskan hal-hal yang memang harus diprioritaskan, dan itu tuh sebenarnya bisa dilatih juga kayak gitu. Nah, tadi kan aku udah ngobrol-ngobrol sedikit gitu sama kamu mengenai kelebihan sama kekurangan. Nah, itu tuh merupakan bagian dari yang aku sebutin tadi, merupakan konsep diri. Jadi, konsep diri itu lebih ke gimana kamu memandang diri kamu sendiri, bagaimana kamu menilai diri kamu sendiri. Dan kalau aku lihat ya dari diri sendiri gitu ya, kayaknya kamu udah tahu gitu kekurangan dan kelebihannya juga gitu. Nah, itu tuh merupakan yang kita cari gitu. Itu tuh harus konsep diri yang positif. Contohnya tuh kayak misalnya usaha buat mencari apa ya, jalan ketika kamu lagi uh, tadi burn out, mungkin kamu berusaha buat keluar main dan sebagainya. Nah, tadi kan kamu juga udah tahu ya kayak apa yang harus kamu lakuin ketika kamu ada di posisi yang memang lagi pusing gitu ya, lagi banyak pikiran, yaitu dengan cara main. Nah, itu tuh
merupakan cara pertahanan kamu, atau bisa juga disebut coping. Nah, sebenarnya coping itu ada yang efektif sama yang maladaptif. Nah, maladaptif itu contohnya kayak misalnya coping yang memang tidak baik gitu ya. Dia itu kayak harusnya dihindari gitu dan malah cenderung tidak menyelesaikan masalah gitu, tetapi malah menumpuknya gitu. Contohnya kayak misalnya dia tuh lagi banyak masalah nih, tapi eh, dibandingkan milih buat cerita, dia itu malah milih buat mendem masalahnya gitu, yang dimana itu tuh kalau misalnya dipendam terus emosi dia gitu ya, dia kayak ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, padahal hati dia tuh apa ya, kayak sesek gitu loh, kayak bom waktu yang dimana sewaktu-waktu mungkin bisa aja dia akhirnya emosinya jadi meledak-ledak gitu, dan itu bikin dia mungkin jadi nyakitin dirinya sendiri. Ada juga cara coping afektif. Nah, coping efektif itu kayak yang Dini lakuin tadi gitu loh. Dini berusaha buat jalan-jalan dan sebagainya. Nah, terus juga misalnya dia bisa bercerita ke orang yang memang tepat gitu ya, dijadikan tempat dia untuk bercerita gitu, yang memang dipercaya, kayak misalnya orang tuanya ataupun misalnya sahabat dekatnya dan sebagainya. Nah, terus ada juga cara yang dilakuin itu adalah dengan apa ya, menyalurkan lewat hobi. Kayak misalnya eh, ketika lagi banyak pikiran, dia milih buat oh ya aku mending baca buku aja deh, atau aku dengerin musik aja deh, atau masak dan sebagainya. Nah, kalau dari Dini sendiri nih, Dini punya hobi apa sih yang biasanya Dini lakuin ketika lagi ngerasa banyak pikiran ataupun lagi stres gitu? Kalau dari aku sendiri, kalau lagi stres aku biasanya dengerin musik, kalau enggak aku nonton drama aja sih. Nonton drama. Berarti Dini biasanya kalau lagi stres itu dengerin musik, terus juga nonton drama. Kalau boleh tahu musik yang biasa Dini denger sama drama yang biasa Dini tonton tuh apa sih? Kalau musik sih tergantung moodnya aja ya, Hmm, tergantung gitu maunya apa gitu. kalau buat dramanya? Dramanya juga sama gitu, kalau lagi ada yang seru aku tonton, kalau lagi nggak seru nggak. Kadang kalau mau yang lucu-lucu ya nonton yang lucu-lucu, kalau mau yang lebih ke thriller atau serem gitu aku nonton juga gitu. Oh, berarti itu kayak menyesuaikan mood yang lagi Dini rasakan, terus Iya, disesuaikan sama genre musik dan iya, genre dramanya gitu iya ya. bener-bener. Oh ya, oke. Ya ya, bagus bagus. Ternyata Dini udah apa ya, punya coping yang efektif ya kalau menurut aku. Jadi musik dan tontonan itu sebenarnya bisa dijadikan cara Dini untuk menghilangkan stres ataupun menenangkan diri gitu. Nah, tapi sebenarnya mendengarkan musik dan juga menonton drama itu bisa banget dibikin jadi lebih efektif. Nah, untuk caranya sendiri itu tuh gampang banget. Nah, Dini mau nggak kira-kira buat ngepraktekin cara ini gitu ya? Tapi nanti aku bakal jelasin juga gitu. Dini mau? Boleh, boleh. Boleh, oke. Mungkin aku bakal jelasin sedikit ya. Jadi, caranya itu setiap kamu habis ngedengerin satu musik ataupun apa ya, nonton satu episode drama, kamu bisa langsung menuliskan perasaan ataupun kesan-kesan gitu setelah kamu nonton drama dan juga dengerin musiknya itu. Kayak misalnya gini, kamu habis nonton satu episode drama yang bikin kamu tuh terharu gitu ya. Nah, kamu tuh bisa langsung nulis di kertas gitu misalnya, atau di catatan, apapun itu boleh, terserah kamu. Kayak misalnya 2 sampai 3 kalimat aja, kayak misalnya aku hari ini habis nonton drama judulnya ini, episode ini. Terus aku merasa terharu karena aku ngelihat perjuangan tokohnya itu, dia habis kehilangan sahabat tetapi dia di akhir episode itu berusaha buat tetap kuat kayak gitu. Terus misalnya kamu habis dengerin satu lagu gitu ya, terus kamu bisa nulis kayak aku hari ini habis dengerin lagu artis favorit aku nih. Lagunya bagus banget, melodinya ceria, bikin aku jadi semangat lagi, kayak pokoknya kayak gitu-gitu. Itu bisa dilakuin eh, apa ya, semaunya diri aja gitu. Jadi kayak misalnya abis nonton itu kamu
langsung kepikiran gitu buat nulisin atau mengungkapkan perasaan kamu itu gitu. Mungkin kita bisa langsung praktekin kali ya buat sekarang. Bisa Kau mau? boleh. Sebenarnya mungkin buat sekarang kita dengerin dulu musik yang Dini mau dengerin sekali aja. Nanti setelah itu Dini tulis kesan dan kesannya gitu, kesan-kesannya setelah dengerin lagu itu gitu. Singkat aja di kertas. Nanti mungkin dengerinnya pakai headset aja kali ya. Oh iya bisa. Ya. Lagu apa aja terserah kamu. Satu lagu gitu sekali dengerin. Udah dengerin. Udah. Nah, boleh gak kamu sekarang tulisin gimana perasaan kamu setelah dengerin tadi lagu yang kamu dengerin tadi. Singkat aja sebenarnya. Terserah kamu. Menurut kamu gitu setelah kamu dengerin lagu tadi. Oke, aku lihat ya, aku izin lihat ya. Oke, mungkin kamu ngerasa senang gitu ya setelah dengerin lagu itu karena melodinya ceria. Nah, kalau boleh tahu nih judul yang tadi kamu dengerin apa sih? Aku dengerin Love Story dari Taylor Swift. Oke, kamu dengerin Love Story dari Taylor Swift gitu. Nah, bagus banget nih Dini udah ngerti dan udah bisa ngelakuin apa yang aku tadi contohin gitu. Sebelum kita selesai gitu ya, tadi kan aku udah ngejelasin juga gitu mengenai konsep diri, terus mengenai coping, terus juga tadi Dini udah ngepraktekin salah satu cara yang nah dari Dini sendiri gimana perasaannya setelah ngelakuin ini semua gitu? Perasaan aku sih seneng ya karena bisa belajar hal baru juga gitu. Oke, alhamdulillah kalau Dini ngerasa senang karena bisa belajar hal baru gitu ya. Sebelum itu Dini bisa gak nyebutin juga gitu tadi dari awal sampai akhir kita udah ngebahas mengenai apa aja gitu. Tadi kita awal ngebahas kelebihan dan kekurangan dari diri aku, hobi aku, dan coping gitu ya. Kopi itu terus kayak kalau aku dari dengerin abis dengerin musik dari hobi aku ini, aku disuruh kayak nulis gitu perasaan aku gimana di buku gitu. Oke. Wah, hebat banget Dini udah memperhatikan berarti ya, udah menyimak juga dan mungkin sudah paham sekarang gitu. Nah, tadi kan Dini juga kelihatannya udah paham gitu ya, alhamdulillah banget. Nanti mungkin kapan-kapan lagi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi mungkin yang bisa aku sampaikan hari ini di sesi kali ini itu cuma segitu dulu. Terima kasih ya buat partisipasinya, buat bersedia gitu. Nah kalau gitu aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.